Halo penonton, dunia sering mempersepsikan bahwa Afrika sangat miskin dan memiliki SDM dengan kualitas rendah. Dalam buku How Europe Underdeveloped Africa, Walter Rodney menggunakan kata underdeveloped, yang mana artinya adalah terbelakang. Besar kemungkinan keterbelakangan Afrika adalah pengaruh dari kolonialisme yang mana sudah dibahas di konten sebelumnya. Tapi tahukah kalian, jika sebelum mentalitas dan moralitas masyarakat asli Afrika dikenal rendah seperti sekarang, dahulu mereka adalah bangsa yang superior, bahkan lebih superior dibanding dengan bangsa Eropa. Dimulai pada akhir abad ke-18, perbedaan antar ras menjadi besar dan dibesar-besarkan dalam pikiran publik. Bahkan sejumlah pemimpin politik dan intelektual abad ke-18 mulai secara terbuka menyatakan bahwa orang Afrika secara alami lebih rendah dan cocok untuk dijadikan budak. Toby. Yes. His name should be Toby. Oh, and Mr. Carrington. Sir. Pada pertengahan abad ke-19, pengertian ras menjadi banyak digunakan untuk menunjuk peringkat dan ketidaksetaraan manusia serta penempatan secara sosial. Pengertian ras meluas hingga menjadi bentuk diferensiasi sosial baru dalam masyarakat Amerika dan Inggris. Kode hitam tahun 1860-an dan hukum Jim Crow tahun 1890-an disahkan di Amerika Serikat untuk melegitimasi sosial philosophy of racism. Penderitaan bangsa kulit hitam berlanjut hingga meliputi larangan perkawinan, kawin campur, dan pemisahan fasilitas umum yang diatur dalam undang-undang di beberapa tempat terutama di selatan. Diberi gaji rendah, pekerjaan kotor, dan perbedaan yang dibesar-besarkan lainnya. Dari pemaparan-pemaparan tersebut, selain bangsa kulit putih, maka dianggap sebagai bangsa terbelakang. Afrika salah satunya. Akar keterbelakangan itu sendiri terletak pada perdagangan budak dan kolonialisme yang mana sudah dijelaskan di video sebelumnya. Menariknya penonton, sebenarnya bangsa Afrika lebih superior dari Eropa di zaman dahulu. Dahulu, daerah pesisir Mombasa dan Malindi, yang sekarang bagian dari Kenya, terkenal hingga India dan Cina sebagai importir keramik dan tekstil selama berabad-abad. Pada Juli 1947, Vasco da Gama bertolak dari Lisbon menuju ke selatan, mengikuti rute perjalanan Bartolomeu Dias, hingga sampai ke Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika pada 22 November. Setelah itu, Vasco da Gama kembali berlayar ke utara menyusuri pantai timur Afrika yang belum dipetakan. Beberapa bulan selanjutnya, ia sempat singgah di Mozambik, serta Mombasa dan Malindi. Vasco da Gama mulanya tidak berniat untuk menetap di pantai timur itu, tapi kemakmuran dan kemajuan dari sektor perdagangan di Mombasa dan Malindi, serta keberadaan emas sehingga membuatnya berpikir bahwa daerah Afrika ini terlalu berharga untuk ditinggalkan. Tidak seperti orang-orang di sudut bumi lain yang antusias ketika melihat bangsa asing. Orang-orang dari pantai timur Afrika itu bahkan tidak begitu terkesan ketika pemimpin ekspedisi Portugis itu datang. Karena kemungkinan kedatangan orang asing sekalipun tidak akan berdampak apa-apa terhadap mereka karena kemajuan dan kemakmuran yang sudah tercapai. CNN's Patricia Kelly talked with researchers who have evidence that 20,000 years ago, before the pharaohs of Egypt, another African civilization produced a sophisticated calculator. Proof that primitive man was well acquainted with mathematics lies under lock and key in the dusty archives on the 19th floor of Belgium's Royal Institute of Natural Science. Best described as a prehistoric calculator, it's a piece of animal bone, just 10 centimeters long. Discovered in the 1950s by a leading Belgian archaeologist, the bone was found near Lake Edward at Ishango, on the border between the Congo and Rwanda. They suggest a number system based on 10, another based on 12, as well as a knowledge of multiplication and of prime numbers. We have more and more proofs of mathematical activities in Africa, not written, but on stones, on bones, on strings. So indeed, there are more reasons to think that it's the very first mathematical activity. Tentunya, hanya sedikit dari masyarakat umum yang tahu bahwa banyak konsep matematika tingkat sekolah menengah modern pertama kali dikembangkan di Afrika. Dari buku Science in Ancient Egypt, lebih dari 35.000 tahun yang lalu, orang Mesir menulis buku teks tentang matematika yang mencakup pembagian dan perkalian pecahan dan rumus geometri untuk menghitung luas dan volume bentuk.
Dikutip Daily Mail, arkeolog terkemuka Profesor Christopher Hensselwood dari Universitas Wits di Afrika Selatan mengatakan penelitiannya dengan tegas menunjukkan bahwa Afrika adalah tempat kelahiran perilaku manusia modern. Nenek moyang manusia yang paling awal berevolusi di Afrika Selatan dan kemudian menyebar ke seluruh dunia setelah 60.000 tahun. Ini adalah periode dari banyak inovasi termasuk seni abstrak pertama berupa oker berukir dan kulit telur burung unta berukir, perhiasan pertama berupa manik-manik, dan penggunaan paling awal dari pressure flaking technique. But that might just take a little too long. What I'll basically end up doing is I'll show, and once I get it prepared, I'll actually show you what I'm doing a bit better. Serta kemungkinan penggunaan pertama panah berujung batu. Menurut publikasi yang berjudul Did Pleistocene African Use the Spear, Thrower and Dart? Panah tertua muncul di Afrika Selatan lebih dari 70.000 tahun yang lalu. Kemungkinan dibuat oleh nenek moyang suku Bushmen yang telah tinggal di sana selama 200.000 tahun. And mix the resulting paste with the insides of the larvae and the seed powder, producing a liquid powerful enough to kill anything. All that's left is to apply the poison to some arrows. Busur kemudian menyebar ke Afrika Timur, ke Asia Selatan 48.000 tahun yang lalu, ke Eropa 40.000 tahun lalu, dan akhirnya ke Alaska dan Amerika 12.000 tahun yang lalu. Menurut Profesor Hensselwood, perubahan iklim, khususnya perubahan permukaan laut, yang merupakan pendorong utama nenek moyang kita dari Afrika itu berinovasi. Penelitian Profesor Hensselwood dan penelitian lain tentang arkeologi Afrika mampu menyanggah gagasan bahwa perilaku manusia modern berasal dari Eropa sekitar 40.000 tahun yang lalu. Atas alasan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa asal-usul manusia neantropik yang merupakan lambang modernitas perilaku di Eropa ternyata berasal dari Afrika. Ya, jadi gitu guys. Kayaknya sih lebih kompleks dan lebih banyak bukti-bukti yang bisa menyimpulkan bahwa Afrika adalah bangsa yang superior ketika zaman dahulu. Seperti adanya piramida, seperti juga kerajaan-kerajaan kaya di sana. Tapi kita nggak akan bahas sejauh itu. Cukup sampai sini saja. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa.